kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya Lita Triani selaku moderator. Di samping saya ada M. Alvin Fajriansyah dan di sebelahnya ada Mediana Rahmatika. Materi pertama yaitu mengenai pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata Arab syajarah yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahan sejarah disebut history yang berarti pengetahuan tentang segala gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Pengetahuan serupa yang tidak kronologis diistilahkan secara sains. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sejarah itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang tersusun secara kronologis. Pengertian sejarah juga berarti ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Pengertian sejarah lainnya adalah yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau keseluruhan pengalaman manusia. Dari beberapa pengertian sejarah di atas, dapat diketahui bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melukiskan tentang peristiwa masa lampau umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Itulah sebabnya dikatakan orang bahwa sejarah adalah guru yang paling bijaksana. Selanjutnya, pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan dalam bahasa Arab adalah atas sakafah. Tetapi di Indonesia masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata kebudayaan, Arab, takafah, Inggris, kultur, dan peradaban Arab, al-hadarah, Inggris, civilization. Dalam ilmu antropologi, sekarang kedua istilah itu dibedakan. Menurut Kunjariningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai tiga wujud. Satu, wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karyanya. Pengertian peradaban. Kata peradaban adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Padahal istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Jadi, kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya, sebab peradaban dipakai untuk menyebut kebudayaan yang maju dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam pengertian kebudayaan, direfleksikan kepada masyarakat yang terbelakang, bodoh, sedangkan peradaban terefleksikan kepada masyarakat yang sudah maju. Dalam buku ini, pengertian peradaban adalah seperti disebutkan di atas. Selanjutnya, D. Makna Islam. Islam yang diturunkan di Jazirah Arab telah membawa bangsa Arab yang semula terkebelakang, bodoh, tidak dikenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. Ia sangat cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Bahkan kemajuan bangsa Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Islam memang berbeda dengan agama lain. Islam bukan kebudayaan, akan tetapi menimbulkan kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkannya dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya. Sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama Islam. Jadi agama Islam melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Tuhan. Penulis Barat banyak yang mengidentikan kebudayaan dan peradaban Islam dengan kebudayaan dan peradaban Arab. Untuk masa periode klasik, pendapat itu mungkin dapat dibenarkan karena pada masa itu pusat pemerintahan hanya satu dan untuk beberapa abad sangat kuat. Peranan bangsa Arab di dalamnya sangat dominan. Semua wilayah kekuasaan Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi. Akan tetapi pada masa periode pertengahan dan periode modern sudah terdapat kebudayaan dan peradaban Islam dan Arab seperti peradaban Persia, Turki, Urdu di India. Peran Arab pada masa ini sudah jauh menurun, bahkan 3 kerajaan besar Islam pada periode pertengahan tidak satu pun yang dikuasai oleh bangsa Arab. Namun meskipun sejak periode pertengahan sudah terdapat
kebudayaan dan peradaban Islam non-Arab, semuanya masih dipersatukan oleh Islam yang menjadi landasannya. Oleh karena itu, dinamai kebudayaan dan peradaban Islam, bukan kebudayaan Arab dan peradaban Arab. Baca periode sejarah peradaban Islam. Menurut Nurzaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, kurang lebih 650 sampai dengan 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Sama dengan Nurzaman adalah Harun Nasution. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik 650 sampai dengan 1250-an. Kedua, periode pertengahan 1250-an sampai 1800-an, dan periode modern 1800 sampai sekarang. 1. Periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan 650 sampai dengan 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk pada kekuasaan Islam. Di masa ini pula lah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Ibnu Huzal, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Halaj dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai dalam bidang falsafat, Ibnu Hayam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Kedua, fase disintegrasi 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Di masa ini, kebutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam yang hilang. Saya akan menjelaskan tentang periode pertengahan dan periode modern. Yang pertama, periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Arab Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga terikat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Dalam pada itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Yang kedua ada periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dengan demikian keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kalau di periode klasik, orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam, tetapi di periode modern umat Islam yang heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon.
Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Dari uraian di atas dapat dilihat perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi, mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah, dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurannya pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.